Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Lingkungan, apa kabarnya nih? Perkenalkan, saya Rarasati Dwi, perwakilan dari Direktorat Sosial Lingkungan BEM UPN Veteran Jakarta, Kabinet Samagata, Kolaborasi Aksi Nyata. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Bisik, bicara asik soal lingkungan. Nah Sobat, kali ini Direktorat Sosial Lingkungan punya rangkaian acara terbaru nih, namanya Environment Care Nation atau biasa disebut dengan Eco Nation. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngangkat judul tentang thrifting, tren milenial atasi limbah fashion. Kali ini kita diberikan kesempatan luar biasa nih untuk bisa mengundang salah satu pemerhati lingkungan muda, yaitu Kak Mayang Intami. Halo Kak Mayang. Hai Raras, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mayang Intami, selaku Wakil Koordinator Earth Hour Jakarta. Saya senang banget bisa sharing sama teman-teman UPN dalam acara Bisik di siang ini. Semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar ya. Iya Kak, nah Kak Mayang ini merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam organisasi lingkungan Earth Hour. Dia juga merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada 2018, Kak Mayang ini tergabung dalam Department of Community Service di The Social Welfare Student Association. Kak Mayang merupakan delegasi model United Nations Malaysia di Global Moon. 2018 juga Kak Mayang merupakan founder dari sosial komunitas Kita Masa Depan. 2019 Kak Mayang menjadi eksekutif produser di DNK TV. 2020 Kak Mayang menjadi koordinator PIS di Earth Hour Jakarta. Dia juga menerima penghargaan dari Basnas Masa Depan Jakarta. Sebelumnya nih Kak, makasih banyak ya Kak Mayang udah bersedia hadir untuk sharing-sharing seru dalam kegiatan podcast Bisik kali ini ya Kak. Iya, sama-sama Ras. Aku juga seneng kok untuk bisa sharing sama teman-teman muda yang mau aware sama isu lingkungan. Keren kan? Sobat lingkungan, tahu nggak sih nih kalau limbah fashion itu sebenarnya bahan sisa buangan yang dihasilkan oleh industri garment atau proses produksi konveksi. Bahkan nih, sejak tahun 2000 hingga sekarang, data produksi busana sedunia tercatat meningkat 2 kali lipat. Rata-rata nih konsumen membeli baju, celana, jaket itu lebih banyak 60% tiap tahun dibanding awal abad 21. Ini juga yang menyebabkan adanya timbunan sampah pakaian di tempat pembuangan sampah. Nah, Sobat, berdasarkan data yang diperoleh dari Council for Textile Recycling atau CTR, diketahui nih bahwa ada sekitar 2, miliar limbah pound kain yang dibuang di Amerika. Ini juga didukung dengan laporan Environmental Protection Agency atau EPA kalau orang Amerika membuang 36 kg pakaian per orangnya per tahun yang berakhir ke tempat pembuangan akhir, bahkan ke laut nih Sobat Lingkungan. Banyak banget ya Sobat Lingkungan ternyata sampah pakaian kita itu. Nah, sebagai Kak Mayang, sebagai pemerhati lingkungan muda nih, gimana sih menurut kakak kondisi limbah pakaian khususnya di Indonesia Kak? Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri, yang harus kita tahu, produksi terbesar tekstil itu berada di Asia dengan persentase 90%. Jadi, kita bisa ngebayangin nih kalau misalkan di Amerika udah sebegitu banyak, gimana limbah tekstil di Asia. Di tahun 2018, tim Zero Waste, mereka melakukan observasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan mereka di sana menemukan ternyata lebih banyak sampah tekstil daripada sampah plastik, dengan kisaran 80-81%. Padahal, yang kita tahu selama ini tuh sampah yang paling banyak itu adalah sampah plastik kan gitu. Sementara Indonesia juga merupakan negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Jadi hari ini kita paham ternyata tekstil memegang peran besar dalam kasus pencemaran lingkungan. Dalam produksinya saja, tekstil menciptakan jejak karbon dengan emisi rumah kaca sebanyak 1,7 miliar ton per tahun. Dan limbah ini merupakan limbah terbesar kedua setelah minyak. Nah, jejak karbon ini merupakan emisi yang menghasilkan
kita climate change, pemanasan global, naiknya air laut, itu pun baru dari produksinya saja. Sedangkan dalam limbahnya, itu juga dia akan menghasilkan polusi dan merusak alam, serta ekosistem lainnya. Seperti itu, Laras. Berarti limbah fashion ini berpengaruh besar ya. Aku kira tuh kayak cuma sampah plastik loh yang paling banyak, karena kan kayak lebih boomingnya tuh sampah plastik yang dibahas. Ternyata kalau kita lihat sampah pakaian tuh jauh lebih banyak ya Kak. Nah kalau kata Kak Maya, faktor apa sih yang bikin orang banyak banget ngebuang pakaian lamanya Kak? Yang pertama itu nggak terlepas dari tren fashion yang sangat cepat. Yang kedua itu para influencer. Dan ini tuh sangat membuat sifat konsumtif daripada masyarakat ikut naik gitu. Faktanya, 1 dari 3 manusia membuang pakaian yang baru dipakai kurang dari 5 kali. Dan 70% pakaian yang tersimpan di lemari kita itu ternyata tidak terpakai. Data ini aku ambil dari Stali. Selain itu harga yang murah dan juga banyaknya diskon, itu akan membuat para konsumen untuk lebih banyak untuk tertarik membeli pakaian. Selain itu juga bahan yang gak awet, terus juga banyak nih di kasus online. Mungkin Ras juga pernah ngerasain kayak misalkan ukuran yang gak pas, warna dan model yang gak sesuai ekspektasi kita. Akhirnya kita beli lagi dan beli terus. Seperti itulah Ras. Berarti itu ya Kak yang nyebabin, faktor itu yang nyebabin orang tuh banyak banget ngebuang pakaian yang ada di lemarinya. Nah, sobat lingkungan, kan kita tahu nih bahwa industri fashion kan makin berkembang, mengikuti perubahan zaman sama teknologi. Seperti yang tadi Kak Maya yang bilang nih, kalau ada namanya trend fashion, fast fashion. Nah, tapi Kak, kalau menurut dari aku yang kutip nih, dari Zero Waste, fast fashion itu istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang merupakan berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas buruk sehingga tidak tahan lama. Nah Kak Mayang, kalau lebih ringkasnya nih Kak, mungkin biar dipahamin sama para milenial sekarang, fast fashion itu apa sih menurut Kak Mayang? Oke, jadi perusahaan tekstil tiap pergantian tahun itu yang paling ditunggu dari masyarakat itu adalah mode busana yang terbaru. Mereka selalu mengeluarkan model busana terbaru. Kisarannya itu dalam 1 tahun mereka bisa menghasilkan 42 model fashion terbaru. Nah, ini fashion yang cepat inilah yang makin banyak membuat orang itu terus update, terus membeli. Padahal kita nggak memakai sebanyak itu pakaian gitu. Terus bahkan ya, desainer itu sudah menyiapkan 1 sampai 2 tahun sebelumnya untuk melaunching desain mereka gitu. Dan trend fashion ini itu akan diproduksi secara massal terus menerus setiap tahun gitu. Dan produksi massal inilah yang membuat mereka itu bisa memberi harga murah, bisa memberi diskon. Otomatis konsumen akan lebih banyak untuk tertarik untuk membelinya. Kita akan membayar murah untuk baju-baju kita, tapi sadar nggak sih kalau kita ternyata juga akan membayar biaya sangat mahal untuk dampak dari lingkungan yang diakibatkan dari tekstil tersebut. Seperti itu Laras. Juga dengan banyaknya produksi tekstil ini, itu seringkali mengakibatkan kelebihan produksi yang berujung pada pembakaran. Seperti yang terjadi pada retail H&M pada 2017, mereka itu mereka itu membakar pakaian yang tidak terjual sekitar 19 ton atau setara dengan 50.000 jeans, dan juga stok Burberry pada tahun 2018 itu senilai 38 juta US dollar. Jadi kalau kelebihan produksi mereka akan membakarnya, otomatis dari pembakaran itu akan menambah polusi dari udara. Seperti itu Laras. Kita sering banget sibuk memikirkan tren fashion terbaru, tapi pernah gak sih kalau kita berpikir bagaimana sih pakaian kita itu dibuat, bagaimana sih dampaknya pada lingkungan. Seperti itu Laras. Nah Kak, ini juga kan ada hubungannya nih berarti sama peningkatan daya konsumtif orang untuk beli style baru gak sih Kak? Sadar atau enggak, manusia hari ini itu ternyata dikendalikan oleh tren, termasuk dalam hal berpakaian yang kita sebut dengan fast fashion. Semakin banyak pergantian fashion, semakin banyak manusia konsumtif, dan semakin banyak limbah tekstil yang dihasilkan, maka bumi akan semakin banyak pencemarannya. Sebenarnya yang mengakibatkan orang untuk
tertarik dengan fast fashion ini sebenarnya adalah kayak mereka tuh ingin untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Mereka nggak mau ketinggalan zaman, terutama di perkotaan yang bergengsi. Atau mereka takut insecure gitu kalau nggak update gitu. Jadi fast fashion ini benar-benar meningkatkan sifat konsumtif dari manusia. Kalau misalkan ditanya, apakah kecenderungan konsep ini akan membuat orang untuk meninggalkan pakaian lama? Ya, seperti yang tadi dibilang, 70% pakaian tersimpan di lemari kita itu ternyata nggak terpakai. Mereka akan numpuk. Kadang juga kita bingung untuk dialihinnya kemana. Pun kalau dibuang akan menambah limbah sampah tekstil gitu. Paling solusinya itu kita dijadiin pakaian itu sebagai charity atau peluang usaha seperti thrifting. Seperti itu, Laras. Nah, berarti fast fashion itu ada hubungannya ya Kak ya sama daya konsumtif orang-orang itu. Nah, Bener Sobat Lingkungan, berdasarkan pernyataan yang udah dikasih sama Kak Mayang nih, kalau fast fashion itu ternyata dibuat untuk mengikuti tren yang ada, dan kita juga akhirnya mengikuti tren itu menjadi konsumtif untuk kita sendiri nih, jadi buang-buang pakaian yang seharusnya masih bisa dipakai berkali-kali, bahkan cuma sekali dibuang. Wah, sayang banget sih sebenarnya ya Kak. Iya benar, Laras. Sobat Lingkungan pasti tahu nih kalau UPN udah mengkonsepkan kampus Go Green No Plastic, guna tuh untuk berpartisipasi, mendukung, menjaga, menghormati lingkungan yang telah memberi manfaat banyak kepada kita. Nah, dalam Go Green itu kan terdapat istilah 4R nih, di mana 4R ini menunjukkan reduce, reuse, recycle, and repair. Nah, kita bakal bahas salah satu istilah 4R ini, yaitu reuse, yang merupakan tindakan menggunakan kembali barang-barang yang sudah lama tidak terpakai. Sobat Lingkungan kan tadi udah denger ya judul podcast kita, Thrifting, Tren Milenial Atasi Limbah Fashion. Salah satu kegiatan reuse ini yang sedang banyak banget dilakukan sama kaum para milenial ini, yaitu kan nge-thrift atau membeli barang bekas layak guna. Nah, salah satu organisasi berbasis lingkungan seperti Oxfam itu ngedukung banget nih adanya perdagangan pakaian bekas, karena menurut dia perdagangan pakaian bekas ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta memutar roda ekonomi. Pasti kita penasaran dong, gimana sih pandangan Kak Mayang nih soal manfaat apa yang bisa kita dapat dari kegiatan reuse, terutama thrifting yang lagi happening banget di tengah kaum milenial untuk keberlangsungan lingkungan. Boleh Kak dijawab? Kalau ditanya tentang manfaatnya, pasti manfaatnya lumayan banyak banget ya. Yang aku kutip dari GNP, salah satu manfaatnya itu, satu, mengurangi produksi pakaian berlebihan, yang otomatis akan menurunkan jejak karbon, sehingga akan memperlambat climate change, pemanasan global, naiknya air laut, dan segala macam. Selanjutnya itu juga membantu ketersediaan air bersih. Dan kita tahu ternyata industri tekstil dan pakaian termasuk pencemar terbesar lingkungan di dunia. Menurut WWF, satu kaos katun dalam produksinya memakan 2.700 liter air bersih. Otomatis ketika kita membuat reuse dan juga penghematan dengan thrifting, itu akan menghemat air bersih, juga belum lagi penebangan pohon, juga mengurangi polusi udara, dan lainnya seperti mengurangi polusi limbah tekstil, terutama pewarna dan zat kimia lainnya. Dan kita tahu kalau misalkan pabrik-pabrik tekstil itu akan membuang zat kimia dan pewarna itu kadang kan ke sungai. Dan kita tahu bahwa sungai ini merupakan sumber dari mata pencaharian masyarakat di pelosok. Seringkalinya kita membuat pencemaran di kota, tapi yang terdampak adalah saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Nah, pencemaran ini itu juga akan mengganggu kesejahteraan baik dari pencarian, kesehatan fisik, maupun psikis dari masyarakat yang ada di pelosok. Sebenarnya, tema ini sudah banyak dibicarakan ya di forum-forum internasional. Udah banyak dibahas, tapi sampai sekarang itu belum menemukan titik terangnya. Memang ini akan selalu menjadi dilema dunia itu antara ekonomi dan lingkungan. Kalau misalnya kita condong ke ekonomi, otomatis lingkungan kita akan terdampak gitu. Kalau kita condong ke lingkungan pun akan baik, tapi ekonomi kita mungkin akan dipertanyakan seperti itu. Dilema dunianya emang seperti itu dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk manfaat lain seperti mengurangi sampah tekstil di atas bumi, sehingga bumi itu enggak banyak pencemaran di air, di laut, di udara, dan lain sebagainya.
Dan jika kalian mengikuti campaign ini, itu artinya kalian sudah ambil bagian dalam aksi penyelamatan dunia dengan recycle. Recycle ini sangat bermanfaat untuk dunia dan juga bumi khususnya, karena kalian sudah mendukung aksi Go Green, Zero Waste, BEB. Kalian telah membuat masyarakat itu akan nyala gitu, semangat untuk hidup ramah lingkungannya lagi. Kayaknya memang sekarang tuh kita udah cukup untuk jadi toksik untuk bumi gitu. Jadi lebih baik kita bumi udah terlalu tua. Jadi mungkin dengan cara ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk proses penyelamatan bumi gitu. Berarti tindakan kecil kita itu dengan pakai pakaian lama mungkin diubah dikit, itu bisa nggak sih nyelamatin bumi kita ini, yang tadi yang kakak bilang kayak manfaatnya tuh kalau kita pakai pakaian bekas atau beli barang-barang bekas yang masih layak dipakai itu bisa nyelamatin bumi kan. Nah berarti tindakan kecil kita bisa dong ya ngebuat bumi itu jauh lebih enak lagi gitu dipandang dibanding ngelihat tumpukan sampah di mana-mana ya kan. Nah, berarti itu manfaatnya banyak banget ya, Kak? Iya, banyak banget. Wah, sobat lingkungan, ternyata tuh thrifting banyak juga ya manfaatnya. Seperti yang tadi sobat lingkungan tahu nih, kalau sekarang kan banyak banget nih pebisnis kecil yang berada di kalangan milenial yang mau mulai usaha dengan berjualan baju bekas. Kalau Kak Maya ngedukung nggak sih langkah pebisnis kecil ini, Kak? Tentu aku mendukung banget, karena ini merupakan peluang usaha yang sangat besar ya. Selain menjaga lingkungan, ini juga peluang usaha yang besar, apalagi sekarang lagi corona gitu. Dari beberapa teman yang aku lihat, mereka melakukan usaha thrifting ini, mereka bisa menghasilkan sekitar 8-10 juta per bulan gitu. Sedangkan itu cukup lumayan banget gitu untuk menjual barang-barang yang udah kita gunakan lagi gitu. Apalagi kan sekarang lagi corona, kayak akan seru banget kalau misalnya kita saling membantu dalam membesarkan bisnis UMKM kecil ataupun anak-anak muda yang sedang belajar berusaha. Yang penting dalam thrifting kalian harus usahain datang langsung, biar baju yang kalian pesan itu sesuai ekspektasi kalian. Terus juga perhatikan detail dari warna, resleting, kerusakannya. Terus juga kalau bisa itu pilih yang kerusakannya paling minim dan juga bahan yang awet. Selain itu, coba kalian jangan langsung dipakai ya, tapi coba kalian cuci dulu, coba rebus dengan air panas selama 10 menit agar kuman-kuman mati. Terus kalian bisa deh cuci dengan bersih pakai sabun dan kalian bisa gunain deh gitu. Gitu lah, Res. Seperti yang udah sobat lingkungan denger nih, banyak banget manfaat thrifting dari yang Kak Mayang sampaikan tadi. Nah, Kak Mayang ada nggak sih pesan yang sangat bermanfaat mungkin untuk sobat lingkungan yang sedang mendengarkan podcast ini untuk mendukung kegiatan reuse, terutama thrifting ini, Kak? Mungkin pesan biar semangat. Aku mau berterima kasih untuk kalian yang lagi dengerin podcast ini. Terima kasih sudah mau peduli lingkungan. Dan aku mau bilang, hidup itu sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Dan gaya hidup yang paling mahal adalah mempertaruhkan harga lingkungan kita dengan harga gengsi sosial. Dan aku paling suka quote dari Menteri Kelautan kita, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau bilang kalau misalkan kita itu adalah generasi pertama yang terdampak kerusakan bumi dan generasi terakhir yang mampu menyelamatkannya. Jadi, yuk ambil aksi kecil yang berdampak besar untuk bumi, dimulai dari recycle baju kita dengan thrifting. Nah, berarti kesimpulannya nge-thrift ini punya manfaat yang banyak banget buat bumi, terutama untuk ngurangin sampah limbah fashion yang terjadi akibat fast fashion itu sendiri. Dan juga thrifting ini tuh ngebantu perekonomian juga ya, Kak. Kayak yang tadi Kakak bilang 10 juta per bulan. Wow, banyak banget ternyata ya untungnya dari jualan thrifting ini. Terus juga nge-thrift tuh salah satu kegiatan menyenangkan karena berburu harta karun sebenarnya, ya nggak sih, Kak? Benar kalau kalian bisa detail, kalian bisa menemukan barang branded, barang vintage, barang yang jarang di pasaran dengan harga yang murah gitu. Jadi emang recommended banget sih. Iya, jadi kalian di thrifting ini kalian bisa menemukan harta karun, karena kalau kalian detail kalian bisa mendapatkan baju branded, baju vintage, baju yang unik, yang jarang di pasaran dengan harga yang sangat murah. Jadi thrifting ini benar-benar rekomendasi banget untuk kalian.
Pokoknya tuh kita harus sabar sih Kak ya, kalau nge-thrift itu untuk nyari baju-baju yang mungkin bisa kita pakai, bahkan kita modif sendiri, jadinya tuh bikin tren sendiri gitu, tanpa harus keluar uang yang banyak. Iya, bener banget. Nah, buat sobat lingkungan nih yang belum tahu tips and tricks buat nge-thrift, kita punya beberapa rekomendasi tempat thrift populer di Jakarta, yaitu di Pasar Senen dan Pasar Baru. Tips dari kita, kalau teman-teman mau nge-thrift, yang disarankan sekali tuh jangan pakai pakaian mencolok, karena tuh kadang-kadang suka dimahalin gitu loh harganya, sobat lingkungan. Terus yang kedua, kita juga harus teliti dalam memilih pakaian, karena banyak juga nih pakaian dalam kondisi yang kurang layak. Yang kayak tadi Kak Mayang bilang tuh, kalau harus dilihat mulai dari hal-hal kecil aja tuh harus dilihat. Kadang-kadang tuh ada defek-defek yang nggak kelihatan sama mata. Taunya pas nyampe di rumah ada defek. Sama jangan lupa nih buat sobat lingkungan, bawa tote bag ya, biar ngurangin sampah plastik. Sama karena ini lagi pandemi COVID, harus ikutin protokol kesehatan ya sobat. Wah Kak, nggak kerasa ya udah berada di ujung kegiatan ini nih. Terima kasih banyak nih Kak Mayang udah mau sharing-sharing seru bareng kita di podcast kali ini. Terima kasih juga nih buat sobat yang udah dengerin podcast kita. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Mayang dan aku bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya, aku mau ingetin nih, tadi kan aku bilang kalau ini salah satu rangkaian acara dari Econation. Econation ini terdiri dari 2 rangkaian acara, podcast sama webinar Econation yang bakal diselenggarakan pada tanggal 21 November. Jangan lupa daftar ya sobat lingkungan. Kakak juga kali boleh daftar. Buat teman-teman Buat teman-teman yang mau mulai tindakan rius, terutama thrifting, kita punya tempatnya nih buat teman-teman yang kantongnya mahasiswa atau kalian tuh males nge-thrift. Kita punya nih tempatnya, terjangkau banget sama kantong mahasiswa, terus juga nggak kalah tren. Bisa langsung dicek di Instagram @shoal.thrift. Sampai jumpa di podcast Bisik, bicara asik soal lingkungan selanjutnya. Terima kasih Kak Mayang. Terima kasih Laura. Selamat menyelamatkan lingkungan. Salam lestari. Salam lestari.